Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala amiran taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa idza marartum biriyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Ay hilaqul dzikir, rawahu Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita dapat hadir di rumah Allah, dapat memenuhi salah satu di antara kewajiban kita, menunaikan ibadah sholat Jumat. Sampai hari ini belum ada undang-undang yang mewajibkan kita untuk berangkat sholat Jumat. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah wajib untuk menyatakan diri bahwa kita perlu membuktikan kalau kita beriman kepada Allah, sehingga kita mendatangi majelis ini, ibadah sholat Jumat ini, sebagaimana doa kita, Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sungguh kami telah beriman kepada Engkau, faghfir lana dzunubana, semoga keimanan yang kami wujudkan, yang kami buktikan ini menjadi jalan pengampunan bagi kami, wa qina adzabannar, dan menyebabkan kami selamat dari siksa api neraka. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan para calon jamaah haji yang sudah berangkat, yang akan berangkat, dan yang belum berangkat. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga dapat menunaikan ibadah dengan sempurna, ibadah haji yang mabrur, ibadah haji yang memberikan kemanfaatan, kebaikan, baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, bahkan untuk negeri tercinta ini. Para jamaah sekalian, kajian kita pada Jumat ini berkaitan dengan majelis zikir atau majelis ilmu. Para jamaah, banyak riwayat, bahkan ayat Al-Quran surat ke-58 ayat 51, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Para jamaah sekalian, kemudian Nabi bersabda, Man salaka yaltamisu tariqan fihi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Siapa orang yang ingin dimudahkan menuju ke surga, siapa orang yang ingin diringankan jalannya menuju surga, maka orang itu mesti melakukan perjalanan menuju majelis ilmu. Apa itu majelis ilmu? Majelis ilmu itu di mana berkumpulnya orang-orang. Di situ dikaji ilmu agama, di situ dikaji tentang ilmu Allah yang menyebabkan mereka bertambah kualitas iman, menambah semangat beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Majelis zikir di mana mereka berkumpul untuk berzikir juga sama dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi berkata di hadapan
para sahabat, wa idza marartum biriyadil jannah farta'u. Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat, apabila kalian wahai sahabatku melewati taman-taman surga, maka berhentilah engkau di situ. Berhentilah di situ, mampir di situ, makan minum di situ. Kemudian para sahabat agak terkaget-kaget kemudian bertanya, ya Rasulullah, bukankah taman surga itu nanti kelak di akhirat? Tapi mengapa engkau mengatakannya hari ini apabila kalian melewati taman-taman surga? Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman-taman surga? Yang dimaksud riyadul jannah tersebut? Nabi menjawab, yang disebut dengan taman surga itu adalah hilaqul dzikir, yaitu halaqah zikir, berkumpulnya orang-orang mukmin untuk berzikir, untuk mendengarkan kajian agama, untuk berkumpul dalam rangka ibadah kepada Allah, meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau ada pertemuan majelis zikir, kalau ada di situ tempat kajian ilmu agama, mampirlah di situ, ikutlah gabung di situ, karena itu taman-taman surga yang akan mengantarkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, hari ini kita membuktikan, karena ada 3 kenikmatan yang apabila Allah cabut kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pertama, hari ini kita diberi nikmat hidup oleh Allah, sehingga kita bisa masih melakukan aktivitas hari ini. Yang kedua, Allah memberikan nikmat berupa sehat. Berapa banyak orang yang hari ini terbaring di rumah sakit, yang hari ini belum sadar masih di opname di rumah sakit. Hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat. Sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat fisiknya, sehat jiwanya. Yang ketiga, ada nikmat setelah nikmat hidup, nikmat sehat, ada nikmat yaitu berupa nikmat istiqamah iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada orang diberikan hidup, diberikan sehat, tapi tidak kuat untuk ibadah. Mereka melalaikan dari ibadah. Mereka berani meninggalkan sholat Jumat tanpa argumentasi, tanpa alasan. Padahal sehat. Kenapa? Karena mereka dicabut oleh Allah nikmat istiqomah iman dan Islam. Hari ini kita alhamdulillah buktikan, setelah kita menikmati hidup, diberikan sehat, kita wujudkan, ya Allah, kami masih beriman kepada Engkau, dan mudah-mudahan ini sebagai amal yang Kau catat, sebagai amal yang diridhai. Para jamaah sekalian, majelis zikir banyak keutamaan. Salah satu ketika Nabi melaksanakan majelis, ada 3 orang sahabat yang masuk ke dalam majelis Rasulullah. 3 orang ini memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. 3 orang masuk, kemudian yang 2 masuk ke dalam, yang 1 duduk berserta sahabat dekat dengan duduknya Nabi, yang 1 agak mundur ke belakang sambil nyandar di tiang masjid atau di dinding masjid, yang satunya masuk ke dalam majlis Nabi, kemudian dia keluar lagi dan pulang ke rumahnya. Setelah majlis itu Nabi mengatakan, wahai sahabatku, tahukah engkau Allah mengajarkan dengan hadirnya 3 orang sahabat? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang paling tahu. Ceritakan kepada kami. Kata Rasulullah, satu orang yang masuk duduk dengan sahabat dan dekat dengan majlisku, kata Rasulullah, orang ini tergolong orang-orang yang sedang memohon pertolongan kepada Allah. Dan kata Nabi, orang ini pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang datang di sini sudah memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah kita pasti ditolong oleh Allah. Dan yang kedua, kata Rasulullah, orang yang masuk ke dalam majlis Nabi tapi duduknya agak di belakang sambil nyandar, mungkin sambil ngantuk-ngantuk, kata Nabi mengatakan, orang ini orang yang sedang menunggu datangnya rahmat Allah, menunggu berkahnya Allah.
Kata Nabi, orang ini pun masih diberkahi, orang ini masih diberikan rahmat oleh Allah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, orang yang masuk ke dalam majlis kemudian keluar dan pulang. Kata Nabi, kalau yang ketiga ini tergantung motivasinya apa, tergantung hatinya bagaimana, niatnya seperti apa. Kalau dia pulang itu semata-mata benci terhadapnya majlis ilmu, tidak senang dengan adanya pengajian, tidak suka dengan adanya majlis zikir, maka orang ini tergolong orang-orang yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia pulangnya itu karena sesuatu hal, ada masalah yang harus dia selesaikan, ada ujur yang tidak bisa ditinggalkan, maka orang ini pun masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, apa artinya? Allah itu betapa sangat indah, Allah itu betapa sangat murah kasih sayangnya. Tetapi kenapa si hamba yang berjauh dan berjarak dari Allah Subhanahu wa taala? Majlis zikir, majlis ilmu. Kenapa hari ini orang berbondong-bondong, orang berkompetisi untuk bisa melaksanakan ibadah haji? Kenapa? Karena di sana merupakan majlis zikir yang luar biasa. Pertemuan umat Islam seluruh dunia yang melakukan ibadah di sana. Para jamaah sekalian, tidak peduli harta yang dikeluarkan berapa habisnya, tapi dia bercita-cita, ya Allah, aku rindu kepadamu. Kerinduanku tak bisa dihalangi oleh apapun. Kalaupun aku harus menjual seluruh hartaku, asalkan aku bisa nyampe di sana. Subhanallah. Tetapi kadang-kadang ada yang lupa bahwa orang yang berangkat ibadah itu disebut duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang maha pengasih dan penyayang. Jadi orang yang melakukan ibadah ke tanah suci itu adalah orang-orang yang akan bertamu, dan dia merupakan calon tamunya Allah. Persoalannya, kalau engkau mau datang ke rumah Allah, maka tolong janjian dulu dengan Allah supaya Allah berada di rumahnya. Kalau tidak, engkau akan kecewa untuk selama-lamanya. Saudara ingin bertemu dengan orang yang menurut saudara sangat penting, saudara mau mendatangi ke rumahnya, tolong ditelepon dulu, atau cari informasi bahwa beliau ada di rumahnya. Begitu kita mengetuk pintu, assalamualaikum, beliau ada di rumahnya. Betapa bahagia kita, betapa senang kita bertemu dengan yang kita harapkan untuk ditemui. Begitupun orang yang menunaikan ibadah haji. Yakinkan dulu Allah ada di sana agar kita bahagia. Kalau tidak, setiap orang banyak menanggung kekecewaannya. Bukankah saudara, mereka yang mampir hadir di rumah Allah di Makkah, di Madinah, dua kota suci itu termasuk rumah Allah. Artinya apa? Ada banyak jenis jamuan Allah bagi mereka yang datang di sana. Allah tempatkan di tempat-tempat yang berbeda, tapi yakinlah itulah cara Allah menjamu kepada setiap tamunya. Sehingga kalau kita sadar, alhamdulillah ya Allah, tempat pondokanku, tempat hotelku jauh dari masjid, Engkau mencintai aku agar aku menambah pahala yang banyak, sehingga dengan langkahku ke masjid itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi bayangkan, kadang-kadang ada orang pondoknya dekat masjid, hotelnya dekat masjid, bahkan Ka'bah kelihatan di atas hotel. Mereka tidak sanggup untuk turun sholat di Masjidil Haram. Mereka mencukupkan sholatnya di hotel. Apa itu? Allah memberikan tanda. Siapa yang datang kepadaku, aku mencintainya. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatangi dia dengan berlari, kata Allah. Itu cara Allah mencinta lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Para jamaah sekalian, maka pastikan siapapun yang beribadah bahwa Allah ada di sana, sehingga kita bisa sabar, sehingga kita bersyukur apapun yang Allah takdirkan keadaan kita di sana. Tetapi yang kita renungkan hari ini, Bapak yang sudah pernah ibadah haji, saudara yang sudah pernah ibadah umroh, adakah perbedaan ketika saat kita ibadah? Adakah perbedaan saat kita berzikir dan berdoa di sana dengan di sini?
Kenapa berbeda? Kenapa berbeda ketika di sana bahkan kita berdiri di masjid melihat Ka'bah, itu mata menetes tanpa diundang kita menangis. Apalagi dengan kita mengumandangkan zikir doa. Ketika kita menyaksikan di sana ada doa, ketika melihat Ka'bah ada doanya, orang bisa menangis, bisa sesenggukan. Kenapa begitu? Doanya sama yang kita baca, tangan ini dua sama yang kita angkat, Tuhan yang dituju juga sama, Allah Rabbul Alamin. Tetapi kenapa ketika di sana kita merasakan sesuatu yang berbeda dengan yang ada di sini? Hati-hati para jamaahku sekalian, jangan-jangan kita menyembah Tuhan yang berbeda. Hati-hati para jamaah sekalian, jangan-jangan Allah yang kita tuju itu lain dengan Allah yang di sini, dengan Allah yang ada di Mekah dan Madinah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Itu kata kunci. Dimanapun kita berada, yakinkan Allahu Rabbul Alamin, Allahus Samad. Dialah Allah yang Esa, dialah Allah tempat kita bersemedi, tempat kita menggantungkan setiap persoalan. Dialah Allah Al-Ahad As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahnya sama yang kita sembah itu, yang kita tuju tersebut itu sama. Tapi kenapa kok ada situasi yang berbeda? Kata kunci, jangan sampai kita dengan perasaan berbeda itu. Kalau di sana Allah merasa dekat, di sini jauh berarti. Padahal Allah itu bukan jarak. Allah itu bukan tali yang kita ulur, tetapi Dia maha dekat. Allahu aqrabu min hablil warid. Dia Allah itu sangat dekat jaraknya. Kita yang punya urat nadi leher ini, Allah lebih dekat dari ini, sangat dekat sekali. Maka siapapun yang menyeru kepada Allah, siapapun yang berdoa kepada Allah, siapapun yang meminta kepada Allah, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahu asmaul husna. Kita seru nama Allah, kita seru nama Ar-Rahman, kita seru nama Allah yang lain. Ketika kita meminta rezeki, ya Razak. Ketika kita minta tolong, ya Nasir. Ketika kita minta dikasihani, ya Rahman, ya Rahim. Ketika kita punya banyak kebutuhan, ketika kita ingin diberi lebih banyak, kita baca ya Wahab. Tapi sadari, yakinkan bahwa kita sedang menyeru Allah yang maha dekat. Insya Allah kondisi yang ada di sana pun akan terasa di sini. Tetapi kalau kita berangkat ke sana, itu sebuah kesempurnaan sebagai seorang mukmin, kesempurnaan sebagai seorang mukmin muslim. Para jamaah, walaupun uraian tentang majelis zikir tidak begitu teratur, harapan kita pada majelis ini mudah-mudahan dimanapun kita menyeru Allah, kita sampai kepada Allah Ta'ala. Apapun kondisi kita, kita merasa damai. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi damai disebabkan dia ingat kepada Allah, disebabkan mulutnya berzikir, hatinya ingat kepada Allah. Ada rasa sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, ketahuilah dengan selalu ingat, ketahuilah dengan engkau mengagungkan Allah, engkau akan mendapatkan kedamaian, hatimu akan mendapatkan ketentraman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum min babi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah